Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Di Kabupaten Jemberana ada sebuah masjid yang sangat bersejarah. Tepatnya di Desa Air Kuning, Kecamatan Jemberana, Kabupaten Jemberana. Di desa ini ada sebuah masjid yang sangat bersejarah berkaitan dengan kemerdekaan yang dinamai dengan Masjid Pahlawan. Mungkin hal ini jadi pertanyaan bagi generasi milenial sekarang ini yang ingin tahu sejarah kenapa masjid ini kemudian dinamai dengan Masjid Pahlawan. Jawabannya adalah karena masjid inilah sebagai saksi bisu yang tak terbantahkan betapa umat muslim Jemberana ketika itu mendukung sepenuhnya perjuangan I Gusti Ngurah Rai dan pasukannya dalam berjuang mempertahankan kemerdekaan RI di Pulau Bali ini. Di masa perjuangan revolusi fisik sekitar tahun 1945 sampai 1950, masjid ini dijadikan simbol perjuangan rakyat Bali, baik umat Hindu maupun umat Muslim, dalam menghadapi kekejaman tentara penjajah, baik Belanda maupun Jepang. Di masjid ini juga sebagai tempat utama dalam menyusun strategi pertempuran dan menjadi tempat menyembunyikan senjata api yang dibawa oleh rombongan I Gusti Ngurah Rai. Masjid Jami di desa ini pada waktu itu yang memiliki ukuran sederhana saja dan tidak begitu luas, namun pada saat itu mampu menampung senjata kurang lebih 20 buah pucuk dalam berbagai kaliber yang ditempatkan di dalam masjid. Senjata-senjata tersebut diletakkan di sembarangan tempat. Beberapa senjata diletakkan di lantai, hanya ditutupi dengan kain. Sebagian lagi diletakkan di langit-langit masjid, karena pada saat itu dinding dan plafon masjid masih terbuat dari anyaman bambu, sehingga mudah untuk dilobangi. Kemudian sebagian lagi diletakkan di pojok masjid, lalu ditutupi dengan kain. Adapun peti bahan peledak yang berisi seperti peluru, granat dan lainnya disembunyikan juga di dalam masjid, tepatnya di bagian atap masjid. Hal ini terjadi dikarenakan I Gusti Ngurah Rai di samping memang dekat dengan masyarakat muslim di Jemberana, juga karena anggota pasukannya tentu juga banyak yang berasal dari Pulau Jawa Muslim. Maka pada saat itu para pejuang tersebut berinisiatif untuk menyembunyikan senjata-senjata mereka di dalam masjid dengan pertimbangan bahwa pasukan serdadu Belanda tidak akan mungkin memasuki masjid untuk menggeledahnya. Jadi nama pahlawan itu diambil dari sejarah, itulah perjuangan pada saat penjajahan Belanda. Banyaklah disimpan di masjid itu. Iya, senjata, bom dan lain sebagainya itu di dalam ditaruh dekat mihrabnya itu loh. Separuh masjid itu adan. Kemudian takmirnya itu yang di sebelah itu, datuknya almarhum Sariin, dia menjadi takmir sana, penunggunya itu di masjid dong. Iya, kan pemeriksaan dari zaman Belanda itu. Belanda datang mau naik ke masjid, orang tua itu yang jaga pas di pintu, tuan jangan naik gitu, ini tempat suci, tempat ibadah, coba naik gitu aja nah pelataran itu kelihatan dan orang belum pakai pintu resmi itu masjid tuh, masjid tua. Senjata itu ada di dalam masjid. Aja dalam masjid. Saking kuasa Allah dah sudah terpelihara. Coba tahu dia itu dimumi hanguskan air kuning pada saat itu. Alhamdulillah dengan izin Allah orang
penjajah Belanda itu dia tidak masuk berkat pemberitahuan orang tua itu. Nah, dengan adanya itulah lalu masjid ini diberi nama Masjid Pahlawan oleh almarhum Pak Husin sama almarhum Johari yang bersamanya itu. Kan baru aja namanya itu. Kalau dulu masjid itu hanya masjid jami gitu aja. Berarti Pak Haji, ada ya orang mengatakan Masjid Pahlawan ini ada Masjid Negara itu loloan masjid kedua katanya. Tapi ada yang menceritakan masjid pertama ya di Pahlawan gitu. Iya. Sebab menurut Tuk Haji Imran ya. Ya. Pejuang mubalik Islam yang masuk pertama kali di Air Kuning ini Syekh Muhammad dari Arab. Pokoknya di Air Kuning. Di Air Kuning. Terus Syekh Syihabuddin, Syekh Muhammad Yasin. Ini adik kakak beradik Syekh Muhammad Yasin sama Syekh Syihabuddin. Dari Arab itu ya? Enggak, dari Bone-Bone itu. Dari Sulawesi. Sulawesi terjadi pecahnya perang Bone-Bone itu. Terus di sana di dalam sejarah yang saya tahu Tuan Lebay, Buyut Lebay itu loh. Itu pertama kali dia menginjakkan, itu asalnya Sarawak itu, Malaysia. Menginjakkan kaki di Air Kuning dia. Setelah berapa tahun baru dia pindah ke Loloan Timur. Oh, berarti sempat bertahun-tahun di sini. Iya, menurut Pak Haji Imran setelah 50 tahun dia Oh, berarti 50 tahun sampai di sini. Iya. Buyut Lebay itu baru dia pindah ke Loloan. Loloan, dia ngajar di sana. Lama di sini dakwahnya. Iya, dakwahnya lama itu. Itu udah 4 orang itu. Itu sejarahnya. Awal mula Islam masuk Jembrana ini Air Kuning yang Itu jadi yang awal pertama. Mula Islam Iya, pertama. Islam pertama yang menginjakkan kaki. Iya, Air Kuning. Air Kuning, desa Air Kuning. Ya setelah berapa tahun kemudian baru Loloan itu. Memetik sejarah oleh Ustadz Jauhari juga, Haji Jauhari, guru saya ngaji itu, berpikir dan musyawarah sama aparat atau tokoh-tokoh umat Islam yang ada waktu itu. Saya kan tidak tahu, ini sejarahnya diceritakan, terus dikutip, pikir, sepakatlah menjadikan masjid itu atas nama Masjid Pahlawan, desa Masjid Jamiknya hilang. Nah, kok Pahlawan? Pada waktu penjajahan Belanda, itu masjid itu di tempat menyembunyikan granat oleh pemuda-pemuda pejuang Indonesia termasuk. Sepupu saya sudah meninggal itu veteran ya. Nah, karena namanya masjid Belanda, mungkin Allah sudah itu tidak menghendaki, tidak berani masuk, kecuali rumah-rumah dan perumahan sifatnya tetap dimasuki, digeledah. Yang diambil itu yang penting-penting sekali, sepertinya emas dan lain sebagainya, uang. itu orang-orang Belanda. Manusianya ya sambil jalan, sambil nendang, menyiksa lah Belanda itu zaman itu. Terus karena ya dipikirkan supaya ada nama sejarah perjuangan Indonesia ini di Jembrana ini, ya khususnya Indonesia kan tidak ada yang namanya pahlawan. Makanya banyak orang datang menanya, ngapain kok dinamakan pahlawan? Ya saya sampaikanlah seperti itu untuk penyimpanan granat, makanya dinamakan Masjid Pahlawan. Cuma itu. Masjid itu pada waktu itu terdiri tahun 73, kurang lebih ya. 73 berdirinya Masjid Air Kuning ini, se-Jembrana ini pertama adanya masjid. Pertama adanya masjid di Jembrana ini, di Air Kuning. Masjid Pahlawan sebagai saksi bisu dan simbol utama betapa perjuangan dalam mempertahankan kemerdekaan. Pasukan kita baik dari Muslim maupun Hindu menjadi satu
dalam jiwa dan raga mereka. Waktu itu tidak lagi membedakan suku dan agama. Mereka benar-benar seiring dan sejalan dalam mencari cara dan strategi apapun, serta saling bantu-membantu dengan satu prinsip, yaitu merdeka atau mati.